Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan Karnaug Map 4 variabel, yaitu lanjut dari Karnaug Map 3 variabel. Oke. Di sini masih dengan yang sama, dosen kelompok yaitu Pak Iksan Maulana SKMMT. Ya, di sini kelompok juga masih sama, jadi kita lanjut aja, nggak usah perkenalan lagi. Kalau belum nonton video sebelumnya, tonton. Lanjut, pengenalan Karnaug Map. Karnaug Map adalah alat visual yang digunakan untuk menerangkan ekspresi aljabar boolean. Alat ini membantu mengidentifikasi pola dan kelompok tabel kebenaran, memungkinkan untuk menyederhanakan persamaan boolean jadi bentuk yang lebih ringkas. Mungkin kalau ada yang belum nonton sebelah, nggak apa-apa sih langsung nonton ini juga. Jadi ini dimulai dari pengenalan dulu, penjelasan. Ada penjelasannya juga. Lanjut, variabel Karnaug Map. Jumlah variabel yang digunakan dalam Karnaug Map menentukan jumlah sel yang diperlukan. Setiap sel mewakili kombinasi dari nilai input. Nah, jadi kan tadi ada variabel 2, variabel 3, variabel 4. Nah, jadi setiap variabel itu memiliki beda-beda sel lah. Nah, yang tadi yang 2 itu menjadi 4, yang 3 itu menjadi 8, dan yang 4 itu mempunyai 16 sel. Jadi untuk melihat variabel yang 2 dan 3, untuk contohnya itu bisa ditonton di video sebelumnya. Oke, lanjut. Representasi Karnaug Map. Karnaug Map menggunakan sistem penomoran khusus untuk melambangkan nilai input, penomoran baris dan kolom. Baris dan kolom dinomori menggunakan kode Gray, di mana hanya satu kali bit berubah setiap kali representasi sel. Setiap sel mewakili satu kombinasi unik dari nilai input, ditunjukkan oleh kombinasi angka baris dan kolom. Nilai fungsi boolean, nilai 1 atau 0, di dalam bisa menunjukkan nilai output fungsi boolean untuk kombinasi input yang sesuai. Lanjut, penyederhanaan fungsi logika. Karnaug Map memungkinkan penyederhanaan ekspresi boolean dengan mengidentifikasi kelompok sel yang berdekatan yang memiliki output yang sama. 1. Pengelompokan sel. Sel-sel yang berdekatan dengan nilai sama digabungkan menjadi kelompok, tapi hanya untuk angka 1 aja, kalau angka 0 nggak usah. Nanti ada, saya jelasin. 2. Minimasi ekspresi. Kelompok-kelompok ini menunjukkan faktor-faktor umum dalam persamaan boolean yang mengarah pada ekspresi yang lebih sederhana. 3. Pengembangan persamaan. Persamaan boolean yang disederhanakan dapat dikembangkan dari kelompok-kelompok sel yang teridentifikasi. Langkah-langkah penyederhanaan Karnaug Map. Proses penyederhanaan menggunakan Karnaug Map melibatkan beberapa langkah sistematis. Langkah pertama, buat Karnaug Map yang sesuai dengan jumlah variabel input. Misalnya kayak 3 variabel, 2 variabel, atau 4 variabel. Kedua, langkah isi sel Karnaug Map dengan input yang sesuai dengan tabel kebenaran. Ya, tabel kebenaran itu kayak tabel gerbang logika AND, kan ada tabel kebenaran itu biasanya. Kalau AND setahu saya 0, outputnya inputnya 0, kan dia mau jadi 2 input tuh. Setahu saya kalau gerbang logika AND itu menjadi 2 input, yaitu jika input A nya 0 dan B inputnya 0, itu 0. Ntar kalian cari dari gerbang tabel kebenaran gerbang logika. Yang 3, langkah 3, identifikasi kelompok-kelompok sel yang berdekatan nilai output yang sama. Langkah 4, tulis ekspresi itu ekspresi boolean yang disederhanakan berdasarkan kelompok-kelompok yang teridentifikasi. Nah, di sini saya menggunakan contoh 4 variabel, yaitu ada A, B, C, D. Sedangkan kalau 3 itu dia cuma A, B, C, kalau 2 A, B. Oke. Lanjut, ini adalah contoh untuk gerbang logikanya ya, yaitu saya menggunakan gerbang logika AND, OR, dan NOR. Nih, kalian bisa lihat di sini contoh gerbang logikanya. Langsung aja ke sebelah penjelasan Karnaug Map-nya. Nah, di sini contoh Karnaug Map 4 variabel menggunakan gerbang logika A, AND, OR, dan NOR. Ini Karnaug Map-nya. Sebenarnya sama aja kayak Karnaug Map 3 variabel. Jika Karnaug Map 3 variabel yaitu A, B, C, karena dia tidak ada D kalau 3 variabel. Sedangkan kalau 4 variabel yaitu ada A, B, dan C, D. Sebenarnya sama aja. Jika 0, 0, makanya A aksen dan B aksen. Jika 1, tidak usah menggunakan aksen. Nah, ini misalnya B-nya 1 tidak menggunakan aksen, B-nya 0 menggunakan aksen. CD-nya 00 menggunakan C aksen, D aksen. Lihat lagi. Nah, 0-nya C aksen, D-nya 1. Ini tidak menggunakan aksen. Oke, sama lah kayak gini. Lanjut. Ini, nah, tadi kan kita udah lihat kalau
0 0 0, kita lihat sebelah 0 0 0 0 0 0 0. Nah, hasilnya adalah y-nya inputnya 1. Nah, berarti kita taruh di sini inputnya 1. Ntar untuk garis ini nanti saya jelaskan. Sekarang yang kita ngeliat yang satu-satu aja ya, yang ada yang true. Kalau misalnya di dasar dari logika dan algoritma itu 1 itu true dan 0 itu false. Oke, lanjut yang A aksen B. A aksen B atau 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0. Nah, ya, sama kan? Yaitu outputnya 1. Jika outputnya 1, dia di sini nyala nih. Nyala. Kalian bisa ngetes ini menggunakan web, yaitu web browser. Oh iya, pakai kalian search di Google dengan nama logicly, logic.ly. Oke, next. Nah, sekarang yang ini nih. A B aksen. A B aksen dengan 00. Hasilnya berapa? 1 0 0 0. 1 0 0 0. 1 1 0 0 0. Nah, hasilnya 1. Outputnya 1 ya. Oke, sama outputnya. Nah, sekarang kita lihat yang sama lagi. Kita lihat yang sama itu CD. C aksen, D aksen itu sama kan? Nah, sama. D itu ini si AB juga kena nih. Si aksen B sini juga kena nih. Siapa? A aksen B dan B aksen dan A B juga kena nih. Nah, kalau di 4 variabel itu diikutin dia. Nah, sekarang kita lihat di sininya. Nah, ini adalah ini nih yang satu-satu. Kenapa dia nggak ditulis A aksen, B aksen, C aksen, D aksen? Karena oke, hapus dulu dikit. Karena sebentar. Karena dia di sini ada A aksen, B aksen, sedangkan di sini hanya A aksen dan B. Jika aksen ketemu dengan tidak aksen, biasanya itu tidak ditulis. Contoh misalnya nanti di sini satu di mana ya? Ya pokoknya ada yang ketemu lagi tuh. Misalnya ada yang ketemu C aksen D aksen dengan D, berarti D-nya nggak usah ditulis. Penyederhanaannya seperti itu. Oke. Untuk ini berarti kan dia A aksen, B aksen, A aksen, B, dan C aksen, D aksen. Karena dia ke bawah, nah kita ternyata kalau di 4 variabel juga ini ternyata diikutin nih. Oke, setelah saya lihat-lihat ya, kurang lebih seperti itu. Jika saya salah, tolong beritahu di komentar atau kritik saya nggak apa-apa. Nah, jadi A aksen, C aksen, D aksen. B-nya tidak usah diajak karena B aksennya bertemu dengan B. Oke, kita lanjut. Karena B aksen ini tidak bertemu lagi dengan B aksen. Jika dia bertemu B aksen dengan B aksen ditulis. Jika misalnya B aksen dan di bawahnya tidak aksen, nggak usah ditulis. Oke, lanjut yang merah ini. Yang merah ini ya. Kok bisa sih yang merah ini samanya sama kayak yang di atas? Kok bisa nariknya begitu? Nah, nih, kalau setelah saya teliti, ternyata ini tuh dilipat. Nah, dilipat ke atas. Jadi, dia bisa ketemu. Dia sama. Oke, saya baca-baca, setelah saya teliti sedikit. Tuh, itu. Ya, setelah saya lihat-lihat video, ternyata emang seperti itu. Ternyata ini tuh garis ini tuh seperti dilipat ke atas. Jadi, makanya dia bisa sama. Oke, untuk penjelasannya, kenapa bisa B aksen, C aksen, D. Harusnya D aksen nih ya. Harusnya D aksen. Ya D aksen. Harusnya D aksen. Harusnya D aksen. Oke, kita lihat. Nih.
lagi-lagi sama C aksen D aksen sama kan, sama karena dia sama C aksen D aksen. Nah, karena ini bakal ketemu sama ini, kita lihat apakah ada yang harus disederhanakan. Nah, ada kan tadi kan B aksen ketemu B tidak aksen, tidak usah ditulis. Sekarang A tidak aksen ya, atau A doang, A ketemu A aksen, tidak usah ditulis, tidak usah ditulis A-nya. Oke? Karena bingung juga ditulis, kalau ditulis kayak, jadi kita tulis yang mana nih? Jadi tidak usah ditulis saja, seperti penyederhanaan lah, seperti itu intinya disederhanain, jadi nggak ada, jadi nggak usah diikutin A-nya, karena A ketemu A aksen itu nggak usah ditulis. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, jika ada yang kurang nanti tanya aja, atau jika saya salah, jika boleh kritik saya di kolom komentar, atau beritahu saya juga masih belajar. Lanjut, aplikasi Karnot Web dalam desain rangkaian digital. Karnot Web banyak digunakan dalam berbagai aspek desain rangkaian digital. 1. Pengembangan rangkaian. Membantu merancang rangkaian digital yang efisien dengan menggunakan komponen logika yang lebih sedikit. 2. Optimasi rangkaian. Menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks untuk meningkatkan kinerja rangkaian. 3. Implementasi rangkaian. Memudahkan implementasi rangkaian digital dengan menggunakan komponen logika yang sesuai. Kesimpulan dan saran. Karnot Web adalah alat yang berharga dalam desain rangkaian digital. Kesimpulan, Karnot Web adalah alat yang efisien untuk menyederhanakan fungsi boolean, meningkatkan kinerja dan efisiensi rangkaian digital. Saran, pelajari pemahaman mendalam tentang aljabar boolean untuk memaksimalkan penggunaan tentang Karnot Web. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika saya salah tentang Karnot Web variabel, 3 variabel, 2 variabel, atau video-video sebelumnya, bisa komentar di bawah atau beritahu saya, karena saya juga belajar sendiri. Oke, terima kasih. Jika salah-salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.